NTV Prime Dialog kembali bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, puncak perayaan Natal Nasional 2024 akan digelar 28 Desember di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta. Nah, mengusung tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem, puncak perayaan Natal Nasional 2024 nanti rencananya akan dihadiri sekitar 12.000 umat Nasrani. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir bersama jajaran kementerian dan pimpinan lembaga negara, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, serta para tokoh lintas agama. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Sekretaris Umum PGI Pendeta Lenta Eni Simbolon dan Direktur Yayasan Kanisius Kedu, Romo Danang Bramasti. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Selamat sore, selamat Natal, Romo dan juga Pendeta Lenta. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Baik, sebelum kita mulai berdiskusi ya soal perayaan Natal hari ini, saya ingin kita melihat dulu tayangan yang satu ini. Rencananya dalam acara puncak perayaan Natal 2024 pada 28 Desember mendatang, selain bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto, juga akan dihadiri oleh 12.000 umat. Acara Natal bersama ini diselenggarakan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan juga Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12.000 orang. Setelah perayaan Natal 2024 pada 28 Desember nanti, telah direncanakan juga berbagai aksi bakti sosial dan ekologi yang akan dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun fisik di berbagai daerah di Indonesia. Panitia juga menyiapkan 2 areal di luar Indonesia Arena untuk mengakomodasi jemaat yang tidak tertampung. Nantinya akan disediakan 2 layar besar di area tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan. Baik, Bu Pendeta dan juga Romo, tentu kita akan berbicara sedikit soal perayaan Natal Nasional, tapi nanti ya, saya ingin tahu dulu nih, di hari Natal ini, kalau saya sih tadi ke gereja dulu, kemudian lanjut kerja. Nah, kalau Romo sama Bu Pendeta nih kira-kira hari ini ngapain aja? Saya mungkin ke Bu Pendeta terlebih dahulu. Hari ini ngapain aja, Bu? Ya, sama. Tadi pagi beribadah bersama jemaat. Saya tadi khotbah di daerah Depok. Setelah itu ada makan siang bersama merayakan Natal dengan keluarga. Dan saat ini bersama dengan Nusantara TV. Wah, terima kasih waktunya. Berarti itu agenda tahunan yang wajib ya, setelah ke gereja, kemudian langsung bertemu dengan keluarga, acara keluarga dikit, baru kemudian balik lagi kerja bareng NTV kalau tahun ini ya. Oke, kalau Romo gimana Romo menceritakan hari Natal hari ini? Ya, tadi pagi kami misa khusus anak. Lalu setelah itu kami ramah tamah dengan perangkat desa sekitar, ada camat, ada pondok pesantren. Ya, kami bersyukur bersama. Ya, menurut saya ini juga tradisi yang baik yang selalu kita laksanakan. Merayakan Natal bersama masyarakat sekitar. Oke, ini Romo ada di yayasan kah atau lagi di mana nih Romo? Ya, saya di pastoran di Muntilan. Saya tinggal di Muntilan. Berarti tadi memang ada serangkaian acara gitu ya untuk memaknai hari Natal ya. Oke. Nah, kalau bicara soal antusiasmenya gimana kira-kira Romo di sana? Wah, sangat meriah ya, luar biasa. Muntilan ini memang kebetulan juga disebut Bethlehem Van Java itu ya.
karena tempat lahirnya kekatolikan di Jawa yang menyebar luas. Ini dari tempat terpencil. Aha. Nah, nah, dari sinilah ada sekolah Quake School yang dari sana lulusan-lulusannya menyebar ke Nusantara ya. Nah, maka disebut sebagai Bethlehem Van Java karena dari sini mulai tersebar kekatolikan di Indonesia. Oke, Romo mungkin bisa gambarkan nih, sebetulnya posisi yayasan di sana itu kalau dari pusat kota tuh sebetulnya berapa lama lagi sih ke daerah situ? Kalau ke Magelangnya ya 1 jam ya. 1 jam, oh lumayan ya? Lumayan. Tapi ya jalannya sudah baik ya. Nah, oke, saya kembali ke Bu Pendeta. Bu Pendeta, kalau berbicara soal perayaan Natal, tentu kan ada tradisi-tradisi tadi yang sudah sering kita lakukan ya setiap tahunnya. Beribadah, kemudian ketemu keluarga, tapi ada hal-hal yang sering kali, bahkan saya pun sendiri suka lupa sebetulnya. Memaknai Natal itu sendiri seperti apa gitu ya. Kalau dari Bu Pendeta sebetulnya menggambarkan hal ini seharusnya atau idealnya mungkin dalam perayaan Natal, kita tuh harus apa sih? Kalau di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, saya pikir spiritnya sama ya dengan romo-romo di KWI, bahwa Natal itu bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan bermewah-mewah begitu ya, dengan sesuatu yang berlebih gitu. Kadang-kadang kan orang Natalan makanannya berlimpah-limpah, harus ada perayaan yang meriah, yang ada artisnya, yang budgetnya sampai berlebih-lebih sampai panitia harus pusing cari dana gitu ya. Jadi tahun ini kita berpesan supaya Natal itu dirayakan dengan sederhana karena Sang Kristus juga lahir di tempat yang sangat sederhana, tapi kesederhanaan itu bisa dikemas dengan sangat indah begitu ya. Di sana ada kehangatan, ada cinta kasih, ada sukacita, walaupun tidak perlu harus bermewah-mewah. Jadi saya pikir tahun ini kita mengajak seluruh warga gereja untuk kembali melihat Bethlehem. Bethlehem itu adalah gereja kita masing-masing, Bethlehem itu adalah keluarga kita masing-masing. Jadi kembali bersukacita menguatkan keluarga-keluarga yang ada. Apalagi konteks sekarang kan mungkin tidak hanya di Protestan ya Romo ya, dalam teman-teman Katolik juga keluarga-keluarga sudah banyak yang terpecah-pecah ya Romo, suami kerja di mana, istri kerja di mana, begitu ya Romo. Jadi mungkin saja Natal tahun ini keluarga tidak utuh begitu ya, ada yang di tempat yang berbeda. Tapi lagi-lagi kita berpesan supaya Sang Kristus yang lahir di Bethlehem sungguh-sungguh bisa dirasakan dan direfleksikan oleh setiap anggota keluarga, walaupun mungkin tidak harus bersama-sama, tapi kasih Kristus itu mendamaikan seluruh anggota keluarga, menyempurnakan sukacita, dan juga keluarga-keluarga yang kuat juga akan membuat gereja kita juga kuat. Jadi pesannya bersukacita, tetap pada damai sejahtera dalam kesederhanaan. Itu yang kita pesankan. Kalau sekarang mah udah enak ya Bu Pendeta, udah bisa video call ya. Kalau dulu kan nggak bisa ya. Kalau sekarang kan udah jauh, udah semakin deket nih ya. Jadi oke, kalau berbicara berdoa soal juga sudah bisa video call Mbak. Oh iya, Zoom benar. juga bisa berdoa ya. Betul. Oke, Bu Pendeta, selain itu kalau berbicara soal nilai-nilai Natal gitu ya, mungkin dalam hal kasih atau mungkin perdamaian, bagaimana seharusnya kita umat Kristiani memaknai nilai-nilai ini? Iya, saya pikir kita bersama-sama romo-romo di Katolik juga sepakat ya dengan tema Natal tahun ini, spiritnya juga kebersamaan dengan saudara-saudara yang lain, bahwa kegembiraan Natal tidak hanya dirasakan oleh teman-teman Kristiani baik Katolik ataupun Protestan, tapi harusnya kegembiraan dan sukacita, damai itu dirasakan semua orang, termasuk tetangga-tetangga kita yang Muslim, tetangga-tetangga kita yang beragama lain. Iya. Kalau perlu, tidak kalau perlu, wajib hukumnya begitu ya, di masa raya Natal ini kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, apakah anak-anak di panti asuhan atau tetangga-tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan ungkapan kasih dari gereja begitu ya. Jadi harapan kita Natal ini tidak hanya menjadi sukacita bagi kita saja yang menjadi orang-orang Kristen, tapi sungguh-sungguh gemanya bahkan kasihnya itu nyata
dirasakan semua orang yang ada di sekeliling kita. Mhm, Itu mhm. sih Mbak Petris. Oke, saya balik lagi ke Romo. Romo, artinya Romo pun setuju bahwa sebetulnya nilai-nilai Natal itu ini bukan hanya untuk umat Kristiani saja, tapi toh yang non-Kristiani juga seharusnya merasakan nilai-nilai ini yang dipancarkan oleh umat-umat Kristiani. Ya, betul. Mbak, siapa tadi, Pak? Patricia ya, Ya, Mbak Patricia Patricia. Romo. Ya. Ya, latar belakangnya ini juga memang benar dirasakan oleh semua umat, tetapi memang latar belakang kenapa mengambil Bethlehem itu karena Bethlehem itu kan kota kecil yang dulu tidak terpandang, yang tidak dikenal. Nah, diharapkan ini juga mengingatkan kita untuk perayaan-perayaan Natal itu mengingat mereka-mereka yang tidak dikenal, yang mungkin tersingkir, yang tidak dipahami, yang selalu disingkirkan. Ya. Nah, dengan tema ini, mari kita kembali, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem itu mengingatkan kita untuk peduli pada mereka-mereka yang tersingkir dan mungkin tidak terlihat gitu ya, tidak dipandang. Dan sebenarnya latar belakang yang kedua di sini adalah pemimpin-pemimpin sekarang hendaknya melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Bethlehem itu mereka-mereka yang tersingkir yang harus kita layani. Begitu Mbak Patricia. Melayani dan bukan dilayani ya Romo ya. Itu adalah headline-nya hari ini dari Romo Dana. Kita akan jeda terlebih dahulu, Romo dan juga Bu Pendeta. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime. Segera kembali.